Halo teman-teman sobat konten, ya jumpa lagi dengan saya Robi. Kali ini saya akan memberikan ide membuat channel tanpa wajah, tanpa suara, dan nggak perlu peralatan yang mahal, nggak perlu bikin narasi, nggak perlu bikin voice over, nggak perlu bikin naskah, nggak perlu apa-apa kecuali cuman kamera HP. Nah, ini konten apa? Ini sangat menarik karena kali ini kita akan bikin channel tentang kuliner dan juga tentang jalan-jalan. Nah, menarik ya. Ini ada sebuah channel yang namanya Yummy Boy. Ini bahasa Korea ya. Yang di depan saya nggak tahu bacanya kayak gimana. Ini dia Yummy Boy ini adalah channel yang cuman merekam street food. Jadi dia jalan-jalan nih ya, nemu street food atau makanan jajanan jalanan, kemudian dia cuman merekam aja itu proses masaknya dari awal sampai akhir. Jadi kan dia nggak perlu masak, nggak perlu mikirin resep, nggak perlu persiapan, nggak perlu mikirin plating ya kan, karena semua itu dilakukan otomatis, langsung dilakukan oleh yang punya kedainya atau yang punya orang yang jualan ini, yang jualan street foodnya ini ya. Kita lihat salah satu contohnya ini. Nah, ini dia cuman, dari proses awal sampai selesai. Ini kalau proses masaknya ini bisa 5 menit atau mungkin 10 menit, udah oke banget loh jadi konten. Iya kan? Teman-teman bisa lihat ya, dia ngomong, nggak ngomong sama sekali. Nggak ngajak ngobrol juga sama yang jualan, sama tukang masaknya atau siapa itu yang jualan. Benar-benar dia nggak ngomong. Mungkin waktu awal ya dia mungkin hanya perlu beli, kemudian minta izin, ingin didokumentasikan dalam bentuk video untuk keperluan konten YouTube. Kayaknya yang punya kedai atau yang punya tempat jualan itu juga bakal fine-fine aja. Itu kan bisa jadi salah satu media promosi ya, promosi gratis bisa ada di YouTube, dikontenin orang selama kontennya positif ya. Kita kontenin dari awal, dia bikin makanan ini ya kan, sampai selesai, dan kemudian kita buka kayak gini kan. Ini kan udah orang tertarik banget. Wah, kayaknya enak ini ya. Oke, kita di mana sih tempatnya? Yuk kita jajan ke sana. Nah, jadi media promosi kita nanti tawarkan juga ke yang punya dagangan kan, ketika kita nego untuk mendokumentasikan, ketika kita minta izin ya. Nah, kemudian ini ada juga ini yang saya rasa di pasar-pasar sini ya, di Semarang sini, saya tinggal di Semarang, banyak orang punya skill seperti ini, punya skill untuk motong-motong kelapa hijau atau degan seperti ini ya. Kayaknya banyak ya di Indonesia yang lebih jago skill motongnya ini ya. Ini kan judulnya aja Amazing Coconut Cutting Skills. Jadi skill memotong kelapa yang luar biasa. Padahal ya biasa-biasa aja ini. Kayak standar ya, di sini juga ada ini di Indonesia kayak gini. Bisa bikin kayak gini biasa. Dibikin botak kayak gini. Ini sudah jadi video 5 menit 30 detik sendiri loh, kayak gini. Cuman kayak gini ya. Nah itu teman-teman, jadi nggak akan habis. Sekarang di Indonesia ada berapa street food ya? Nggak usah di Indonesia deh, di satu kota. Misalkan di kota tempat teman-teman tinggal, misalkan di Surabaya, itu street foodnya ada berapa itu ya? Apalagi kalau ada misalkan weekend, misalkan saat weekend atau event-event tertentu ada festival jajanan gitu ya, misalkan festival jajanan masyarakat atau gimana itu kan kita tinggal datang, siapin duit sekitar 200.000, 300.000, itu bisa jajan banyak banget dan bisa bikin konten banyak banget kan. Mungkin satu kali jajan sekitar 20.000 atau 30.000 lah. Itu mungkin bisa jadi 10 konten ya, paling enggak. Udah rame tuh untuk channel kita. Apalagi kalau kita hunting ke tempat-tempat street food yang ada di daerah kampus, kemudian atau di perumahan, atau
street food yang legend. Banyak yang di kota-kota pasti ada jajanan yang tradisional, itu kan bisa dikategorikan sebagai street food. Ini ada yang bikin okonomiyaki juga ya. Jadi dia datang ini ke Jepang sih. Kebetulan dia ke Jepang, pesan okonomiyaki. Ini masih ini bisa masuk ke area dapur, pasti dia pasti minta izin dah. Nggak mungkin lah kita nyelonong masuk ke dapur orang atau ke dapurnya rumah makan ya kan. Ya benar-benar ini adalah sebuah konsepnya, konsep dokumenter ya. Jadi dia ini bikinnya dokumenter, hanya mendokumentasikan, nggak ngomong apa-apa malah. Kalau film-film dokumenter itu kan kita kasih paling nggak caption lah, nggak usah narasi, caption. Ini nggak sama sekali. Mungkin hanya perlu di deskripsi. Nah, deskripsinya juga dikit banget. Street food in depth and not boring. Ya kan? Kemudian ini cuman dikasih harga, lokasi, udah beres, cuman gitu doang. Enak banget ya bikin konten. Nah, dengan konten semudah ini, dia kira-kira channel Yummy Boy ini bisa menghasilkan berapa duit? Kita lihat di Social Blade, masukkan ya Yummy Boy. Kayaknya yang ini Yummy Boys ya. Sebentar, karena ada dua ini. Oh, benar. Kalau Yummy Boy tanpa S itu channel berbeda ya. Kalau di Social Blade yang benar Yummy Boys. Nah ini ya. Oh ya, ini tagnya ini Yummy Boys. Oke, benar. Yummy Boys. Kita lihat penghasilannya per bulan minimal $8.500 sampai 1000. Kita lihat penghasilannya minimal $8.500 sampai $135.600. Wah. Oke, kita lihat ya, kita kalikan kursnya ya. Biasanya itu ada di tengah-tengah ya dari angka maksimal. Jadi maksimal 135.600 itu separuhnya biasanya. Angka realnya. Biasanya, belum tentu benar juga ya. Biasanya seperti ini. Kita bagi 2. Oh maaf, 1000 itu ya, 135.600 kita bagi 2, kemudian kita kalikan dengan 15.000. 15.000 ini kurs dolar terhadap rupiah ya. Wow, 1 bulan dia bisa dapat 1 M. Nggak ngapa-ngapain loh, itu cuma dokumentasi aja loh itu. Jadi ini menarik ya teman-teman, dan saya lihat konten seperti ini masih jarang, peluangnya masih gede banget. Ini dia, kalau channel Yummy Boy ini, dia kebanyakan masih sekitar Korea dan Jepang. Mungkin karena yang punya channel ini dari Korea ya. Mungkin karena jarak dari Korea dan Jepang juga nggak terlalu jauh. Jadi dia bisa bepergian back and forth Korea-Jepang, bolak-balik Korea-Jepang ya. Nah, ini yang belum tersentuh makanan Indonesia. Teman-teman tahu sendiri kan, makanan Indonesia kan banyak banget. Street foodnya banyak banget. Bisa diolah seperti ini, dijadikan konten seperti ini. Selain channel Yummy Boy, ada juga beberapa channel serupa mengenai street food ya. Yaitu ini ada Hi Foodie, kayaknya juga dari Korea juga ini. Subscribernya sudah 620.000, udah verified. Ini juga intinya sama ya, cuman nunjukin pedagang makanan ketika dia lagi bikin makanannya, street foodnya. Cuman untuk Hi Foodie ini dia lebih banyak untuk memberikan caption. Ada juga ini Foodie Boy, ini dari Korea juga ya. Ya kurang lebih sama seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah si Foodie Boy ini, saya sempat lihat dia bikin di Indonesia ini. Wah ini ya, dia bikin videonya itu di Indonesia tentang nasi goreng ya. Number 1 Indonesian food, nasi goreng and mie goreng. Nah dia ini sama ya seperti Yummy Boy itu, dia nggak pakai ngomong sama sekali dan nggak pakai caption sama sekali nih.
Ini bisa bikin konten sampai setengah jam lebih nih ya, 37 menit. Cuman dari ngerekam record orang bikin nasi goreng sama mie goreng. Udah mantep banget ini ya. Ya kan, jadi nggak perlu peralatan yang mahal, cuman perlu kamera aja, nggak modal ya kan, nggak modal banyak, cuman mungkin ngeluarin duit aja sih ya buat jajannya tadi itu. Jadi ya nikmat mana yang kau dustakan ya, bikin kontennya gampang banget ini. Oke teman-teman, saya kira ini adalah ide konten yang sangat menarik, jadi teman-teman sobat konten bisa menerapkan ini pada channelnya, untuk dijadikan konten pada channelnya, untuk dijadikan tema yang sangat menarik. Nggak perlu apa-apa loh, nggak perlu lighting, nggak perlu narasi, nggak perlu voice over, nggak perlu jokes ya, nggak perlu bikin caption, nggak perlu bikin teks, cuman direkam aja. Nggak perlu gimbal juga, kayaknya nggak perlu gimbal deh, cuman kayak gini. Oke teman-teman sobat konten, itu aja ya video kita kali ini. Silakan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, subscribe dan di-share biar teman-teman sobat konten yang lain juga tahu. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.